Shalom. Pada zaman dahulu di Rusia, ada seorang tuan tanah yang sangat serakah. Suatu hari, datanglah seorang petani yang lugu kepada tuan tanah itu. Ia bertanya, "Saya memiliki tanah warisan yang cukup luas di desa. Apakah Bapak mau membelinya?" "Berapa hektar?" tanya tuan tanah itu. "Ratusan hektar." "Berapa harganya?" Tuan tanah itu kembali bertanya. 1.000 rubel. "Dengan 1.000 rubel saya bisa mendapat tanah berapa meter persegi?" "Oh, terserah Bapak," jawab petani tadi. "Mengapa begitu?" Tuan tanah itu terheran-heran. "Memang terserah Bapak, namun ada syaratnya. Bapak harus berjalan sejauh kaki melangkah. Setiap langkah Bapak di atas tanah itu menjadi milik Bapak. Akan tetapi, setiap 5-6 langkah Bapak harus berhenti untuk menggali lubang dan memberi patok. Pekerjaan itu tidak boleh diwakili, harus dikerjakan sendiri. Lalu pada waktu matahari terbenam, Bapak harus berada pada titik di mana Bapak mulai waktu pagi. Hanya itu syaratnya," jawab si petani dengan tenang. Tuan tanah itu menimbang-nimbang sejenak. Ia pun lalu menyetujuinya karena ia berpikir bahwa syarat tersebut mudah baginya. Begitu matahari terbit keesokan harinya, tuan tanah beserta petani tersebut mulai menjalankan kesepakatan mereka. Tuan tanah itu mulai berjalan. Setiap 5-6 langkah ia berhenti, menggali lubang dan memberi patok. Ia terus berjalan sampai matahari naik sangat tinggi dan panas. Ia mulai berpikir untuk beristirahat. Namun karena serakah, ia terus bekerja membuat lubang dan memasang patoknya. Ia sampai lupa makan dan minum. Yang ada dalam pikirannya hanyalah tanah seluas mungkin yang akan menjadi miliknya. Akhirnya, karena kelelahan dan tidak kuat lagi, ia terjatuh, pingsan, dan meninggal. Dari cerita di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa orang yang serakah dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki akan kehilangan apa yang sudah ia peroleh. Supaya kita tidak menjadi serakah, kita harus belajar melihat ke sekeliling kita. Masih banyak orang yang berada jauh di bawah kita. Masih banyak orang yang menderita. Belajarlah untuk melihat ke bawah, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan menghitung apa yang belum kita miliki, tetapi hitunglah apa yang sudah kita miliki. Pandanglah tanah yang kita injak. Saat kita mati kelak, tubuh jasmani kita akan kembali menjadi tanah. Kita mati tidak akan membawa sesuatu dari dunia ini. Sehebat atau sekaya apapun kita, akhirnya manusia akan kembali menjadi tanah. Orang yang merasa puas tidak pernah merasa miskin, tetapi orang yang tidak pernah puas selalu merasa miskin. Saya, Pendeta Stefanus Surlia, dalam Senandika Gembala GKO.